Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Arstiani. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Intro to TESOL Methodology pada meeting kelima, yaitu yang akan kita bahas yaitu tentang South Asian Englishes. Yang pertama yaitu ada Chinese Englishes. Chinese Englishes atau China English muncul karena pengaruh globalisasi dan perkembangan pendidikan bahasa Inggris di Tiongkok. Ragam ini memperlihatkan ciri khas lokal yang kuat, terutama dalam struktur kalimat dan pengucapan yang sering dipengaruhi oleh bahasa Mandarin. Misalnya, banyak ekspresi yang merupakan terjemahan langsung dari bahasa Mandarin seperti people maintain people see yang berarti sangat ramai, atau add oil yang berarti semangat. Meskipun berbeda dari English standar, bentuk ini tetap digunakan secara luas di bidang pendidikan, bisnis, dan diplomasi internasional. China English ini mencerminkan identitas nasional penuturnya yang ingin mempertahankan budaya lokal tanpa kehilangan kemampuan berkomunikasi secara global. Yang selanjutnya yaitu Japanese English atau Jepang English. Sering disebut sebagai Japanese atau English. Berkembang setelah Perang Dunia Kedua akibat pengaruh Amerika Serikat. Ragam ini sangat dipengaruhi oleh struktur bahasa Jepang dan sering menggunakan kata serapan dari bahasa Inggris dengan pelafalan atau makna yang diubah. Contohnya, Arbeiter dari bahasa Jerman, Arbeit berarti kerja paruh waktu, dan salaryman atau pegawai kantoran laki-laki. Kalimat seperti let's enjoy juga umum digunakan dalam masyarakat Jepang. Meskipun tidak sesuai tata bahasa Inggris standar, penggunaan katakana untuk menulis kata-kata Inggris juga merupakan ciri khasnya. Japanese English sering muncul dalam media, iklan, dan budaya pop seperti anime dan musik, sehingga menjadi bagian penting dari identitas modern di Jepang. Yang selanjutnya yaitu tentang Korean English atau Konglish. Korean English atau Konglish merupakan campuran antara bahasa Korea, Inggris yang berkembang akibat pengaruh budaya Amerika sejak Perang Korea. Bentuk ini sering menggunakan kata atau frasa dari bahasa Inggris dengan makna yang telah berubah, misalnya handphone atau ponsel, dan fighting sebagai ucapan penyemangat. Tata bahasa dalam Konglish sering mengikuti pola bahasa Korea, sehingga menghasilkan struktur kalimat yang berbeda dari bahasa Inggris standar. Meskipun begitu, Konglish sangat populer dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, serta media Korea Selatan. Ragam ini menjadi simbol modernisasi dan keterbukaan masyarakat Korea terhadap pengaruh global. Persamaan dan perbedaan China English dan Japanese atau Konglish memiliki banyak persamaan. Ketiganya merupakan hasil pencampuran bahasa Inggris dengan bahasa lokal yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi internasional tanpa meninggalkan identitas budaya masing-masing. Namun, ketiganya juga memiliki perbedaan yang signifikan, terutamanya dalam hal aksen, tata bahasa, kosakata yang khas. Misalnya, pengaruh Mandarin lebih kuat dalam China English, sementara Japanese dan Konglish lebih banyak menyerap kata-kata dari bahasa Inggris Amerika. Dengan demikian, setiap variasi menggambarkan cara unik masing-masing negara dalam mengadaptasi bahasa Inggris sesuai konteks sosial dan budayanya masing-masing. Secara keseluruhan, East Asian Englishes menunjukkan bagaimana bahasa Inggris berkembang menjadi bentuk-bentuk baru di kawasan Asia Timur. Variasi seperti China English, Japanese, dan Konglish mencerminkan identitas linguistik serta budaya penuturnya. Meskipun berbeda dari English standar,
Ragam-ragam ini bukan dianggap seperti kesalahan, melainkan hasil alami dari proses adaptasi dan evolusi bahasa. Bahasa Inggris tidak lagi dimiliki oleh satu bangsa saja, tetapi telah menjadi milik dunia yang terus berubah sesuai dengan kebutuhan dan karakter masyarakatnya masing-masing. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang phenomenon of South Asian Englishes. The phenomenon of South Asian Englishes. South Asian Englishes refer to the distinct varieties of English that have developed in countries such as India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, and Nepal. These varieties emerged as a result of British colonization. When English was introduced as the language of administration, education, and higher society, over time local communities adapt English to suit their own linguistic and cultural context, creating unique versions influenced by native language and tradition. In Indian, for example, English absorbed many words from Hindi and other regional languages, producing terms like prepon or cousin, brother, or sister. In Pakistan, English often incorporates Urdu expression and Islamic reverence. Similarly, in Sri Lanka and Bangladesh, pronunciation and vocabulary show strong influence from Sinhalese and Bengali language. The South Asian Englishes share certain common traits, such as non-native accent, localized idioms, and cultural expression, but they also differ across depending on local linguistic and historical influence. The phenomenon of South Asian Englishes represent how English has evolved beyond its native boundaries. Rather than being a single, uniform language, English has transformed into multiple localized varieties that reflect the identity, culture, and communication needs of each nation. This adaptation process demonstrates the concept of nativization, where a foreign language becomes a natural of local life. South Asian Englishes play an important role today in education, media, and government and international business. They also serve as a symbol post-colonial identity, showing how former colonies have taken ownership of English and reshaped it into something distinctly their own. In short, the South Asian English phenomenon illustrates how language evolved through cultural contact and adaptation, turning English into a global yet locally meaningful tool of communication. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.